Ya, hari ini tanggal 9 teman-teman ya. Sebelum kita update emiten-emiten yang ada di komentar, ini ada emiten tukar pikiran ya. Ada Jaya Armada Berjaya Trans. Tapi sebelumnya teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli ya. Ingat ya, ini hanya tukar pikiran. Siapa tahu pikiran kita ada yang sama ya. Kalau nggak sama ya simpan di sebelah kanan, satu waktu silahkan ambil ya. Baik, kita mulai dari profil. Profilnya adalah Armada Berjaya Trans. Jaya bergerak dalam bidang angkutan multimoda dan jasa pengurusan transportasi ya. Ini PT Prima Globalindo 45%, masyarakat 28%. Artinya masih sedikit ya. Pengendalinya perorangan bagus ya. Perorangan. Listingnya 2019, harganya 288. Setidaknya dari bulan April banyak yang caw, artinya banyak yang udah cut loss ataupun banyak yang take profit ya. Berkurang lah teman-teman istilahnya yang banyak ngejual gitu kan. Bulan Agustus banyak bapak siapa Jap Astrid Patricia cewek berarti ya. Udah beli ya, lumayan nambah ya, dia nambah kepemilikan, sama Bapak Darmawan juga, sama Prima juga ngambil ya. Bagus, berarti ini lagi di buyback sama perusahaannya ya. Kita lihat statistik. Oh, jangan statistik dulu, corporate action ya. Corporate action dividen, dia bagiin dividen ya. 21, 22, 23, 23, 24, artinya lancar bagi dividennya. Berarti ada duit gitu aja ya. Kalau dia bagi dividen berarti ada duit. Kita langsung ke net income. Kuartal 2 nya bertambah bagusnya 1 miliar. Dari kuartal 1 ke kuartal 2 nya cenderung sama. Kita lihat revenue-nya meningkat 5 miliar. Cuman kalau dari kuartal 1 ke kuartal 2 nya menurun ya 3 miliar. Nggak jadi masalah ya. Biasanya emang suka ngitung berdasarkan year to year ya. Artinya kuartal 2 berbanding dengan kuartal 2 tahun sebelumnya. Untuk PER-nya ada 10.70, agak sedikit gitu ya. Ada sedikit over ya, dikit over ya. Karena kalau 10 pas baru, atau kalau malahan kalau untuk investasi ya harusnya di bawah 10 ya, 5, 4, 3 gitu kan. Ini baru standarnya aja lah gitu ya. Untuk PBP-nya 0,72, lagi under value. Harga bukunya 15940. DR-nya kecil ya, 0,17. ROI-nya sedikit juga nih, 6,68, harusnya di atas 10 ya. Baru keren itu ya. Ini belum diupdate ya untuk dividennya, kan sekarang itu dividennya Rp5 bulan tanggal 16 ya. Dibagiin bulan ini. Untuk cash-nya ada 12 miliar, untuk equity-nya 127 miliar, hutangnya 21 miliar. Aman ya. Ini EPS-nya 10.65. Kita langsung ke Punda Chart, udah saya siapkan Jaya di sini ya. Berdasarkan Punda Chart ini dalam ini berapa nih? 1 tahunan dulu deh, kita lihat ya 1 tahunan dulu. Kalau jangka pendeknya dia udah di atas tengah-tengahnya, artinya lagi sedikit over gitu ya. Nah, kalau 3 tahunan masih di bawahnya ya, artinya sedikit under. Kalau kemarin tuh waktu di harga 7778 itu lagi under value ya. Kita lihat langsung yang tertinggi berapa over value-nya di harga 229 ya. 229 paling tingginya ya. Benar kan? Nggak ada lagi. Coba lihat dimaksimalkan. Pernah ke 500. Ya, pernah ke 500 ini teman-teman ya. Keren berarti ini. Pernah ke 500. Ya, pernah ke 5, berarti banyak yang nyangkut kayak di sini ya. Karena paling tinggi di sini 228 ya. Jadi banyak yang nyangkut di sini. Maaf sebentar. Nah, kita langsung hitung aja berapa sih harga fundamentalnya atau harga wajarnya untuk kuartal 2 ya. Saya udah menyiapkan ya. Di harga tengah-tengahnya itu 15.11 ya. Untuk kita pakai rumus PER dulu ya. 11.15 ya dikali 15.11 kebalik. sorry 15.11 ya.
dikali kita lihat untuk EPS-nya 10.65. Oh, udah saya tulis tuh ya, tinggal di enter aja. Harga berdasarkan rumus PER adalah 160 ya. Nah, kita akan menghitung berdasarkan PBP ya. Kita punya dua rumus biar kalian nanti bisa membandingkan mana yang lebih powerful. Kita punya harga tengah-tengah, bukan harga, PBP tengah-tengahnya itu rata-ratanya itu 0,92. Kita tulis 0,92 dikali harga bukunya. Berapa nih harga bukunya? 159.40 ya. Udah, berarti udah saya hitung nih. Jadi 146 teman-teman nih ya, untuk harga bukunya berdasarkan rumus PBP ada 146. Nah, kalau 146 kan istilahnya masih adalah jeda ya. Sekarang harganya berapa? 114, masih ada jeda ya. Nah, kita akan aktifkan kembali untuk rumus PER biar kita tahu. Kita jatah 3 tahunan deh ya. Berarti masih ada yang nyangkut tuh ya. Untuk 3 tahunan kita lihat ada di 229. Berarti 229 160 masih bisa kekejar ya, ke harga over value-nya ya. Apalagi 146 ya. Ini masih bisa gitu, masih bisa kekejar. Kalau 3 tahunan jangka panjangnya ya bisa aja mengejar ke sana ke 160 sama 146 gitu kan. Ini aja masih under value untuk 1 tahunan, untuk 3 tahunan. Tapi untuk 1 tahunannya dia udah sedikit di atas harga rata-ratanya. Ya kalau jangka pendek ini harusnya jangan beli dulu jangka pendek gitu ya, tunggu dulu sampai ke harga 108 atau enggak di bawah 108-nya lah, di support di sini nih ada harga 102 lah gitu ya. Biar dia dulu bermain-main dulu lah di area situ. Kita akan ke fundamental ke lukisan market maker. Udah saya tulis sini ya, kuartal 2 harga wajar per 160, PBB ini 146 ya. Tanggal 8 tanggal kemarin sana, sekarang belum diupdate ya. Mungkin nanti pas pas jam 8 malam kita sembari nge-update aja nanti ya, bagaimana posisi sekarang gitu ya. Nah teman-teman, kalau berdasarkan lukisan market maker ini sebenarnya si Bandar Koren ya lagi ngeluarin barang ya, sama dengan bandar lokal juga ngeluarin barang ya. Cuman untuk tanggal 9-nya kita nggak tahu ya, untuk yang candle merahnya ini nih ya. Cuman kalau dari saya teman-teman ya, untuk biasa saya mengandalkan yang namanya si kepala merah. Nah untuk kepala merah ini sekarang dia udah nongol dikit ya, artinya dia mau ke arah sini lagi. Biarkan dia sideways, kalau mau sideways aja lah gitu ya. Kalau nggak tunggu nanti di area support di sini 102 ya. Ini area support nih banyak yang nahan di sini gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat di sini MA10 sama MA20-nya udah mulai ke atas. Si candlenya udah di atasnya. MA200 juga udah ketembus ya. Mudah-mudahan sih bisa bermain di MA200 dulu lah ya, gitu sideways di situ. Nanti bisa melanjutkan lagi ke arah fundamentalnya atau ke arah harga wajar di 160 atau 140. Kalau saya cenderung sih tadi udah saya periksa ya. Ada candle merah di harga ini nih teman-teman ya, ada harga ini ya. Di tahun 2023 bulan Juni ada candle merah seperti ini. Jadi harus nunggu 1 tahun, mudah-mudahan bisa menembus harga ini ya, harga candle merah di 147, artinya mendekati harga PBP ya. PBP-nya kan harga wajar PBP itu 146, berarti kalau berdasarkan candle merah dia mau mengejar PBP-nya gitu kan. Kalau berdasarkan PER harus kita lihat sampai 5 tahun ke belakang ya. Coba 5 tahun ada nggak yang di atas 160? Ya betul, ya harus minimal 2 tahun lah, 3 tahun, coba 3 tahun ada nggak menembus 160. Oh iya, berarti harus melihat 3 tahun ke belakang ada nggak. Nah, kita coba lihat ya, siapa tahu beruntung. 3 tahun ke belakang kita lihat, berarti nah ini teman-teman, ini ada nih di 148 ya, ada lagi, ada enggak ya, ada lagi enggak. Saya udah mengawasi dari dulu ini sebenarnya, ini emiten ini ya, Jaya. Nah di sini teman-teman nih,
Nah, kita lihat di sini ada gap ternyata di sini di 160, pas banget bener ya. Jadi berdasarkan harga per ada gap, berdasarkan BBP ada si candle merah. Malahan bisa menembus ke sini nih, ke harga 195 bisa. Soalnya ini udah ngasih tanda juga mau ke sini, cuman waktu aja. Ini aja kan 2020 artinya 3 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu ya. Nah, sampai itu teman-teman ya, untuk mungkin kalau harga wajar kan kalian sebenarnya itu berdasarkan hukum fundamental. Artinya kalian nggak usah melihat chart sama banarmologi gitu istilahnya ya, harga atau Barker summary. Kalian cuma melihat harga aja kalau untuk fundamental. Ya udah, sekarang lagi murah beli gitu kan, atau kemarin tuh pas lagi turunnya. Nah, nanti kalian tinggal nunggu hasilnya aja gitu, ke waktu nanti menyentuh 146 atau enggak 160 atau enggak sebelumnya. Jadi 146 jangan dijual 146, berarti 140, 142 jualnya. 160 berarti 158 gitu jualnya, jangan sampai ke 160 gitu kan. Tapi kalau kalian percaya dengan emiten ini ada dengan dividennya, ya tunggu aja sampai dividennya terus per tahun. Kalau murah beli lagi, kalau murah beli lagi. Jadi kita nabung istilahnya gitu ya, nabung saham yang fundamental baik gitu. Soalnya kita lihat dari kita net income, lihat dia cenderung sih ada negatifnya di kuartal keempatnya gitu ya, ataupun pendapatannya sedikit ya. Cuman kecenderungannya untuk kuartal sampai kuartal 3 itu positifnya bagus gitu ya, walaupun sedikit ada penurunan gitu kan. Kita lihat revenue-nya juga kan sebenarnya tidak jauh-jauh amat gitu ya. Paling tinggi sekarang kan tahun ini kan 28, 25 gitu kan. Kalau yang lain kan cuma 19, 20, 24, 22 gitu kan. 19, 20, 21, 22. Kalau dirata-ratakan kan hampir sama nih, 79, 85. Cuman ini ya kalau di nanti sampai positif terus gitu ya, bisa sampai 105. Ini kan baru anualisnya, artinya anualis itu perkiraan ya. Baik teman-teman, yang kedua ada emiten DYN DYAN. Nah, ini emiten ini yang akan kita bahas untuk harga wajarnya ya. Sambil menunggu itu teman-teman, sambil menunggu nanti si broker ini stabil ya jam 8 malam. Kita lihat profilnya. Kita lihat profilnya, ini bergerak di bidang, kalau nggak salah ini event organizer deh ya. Tuh ya, penyelenggara pameran ini ya. Jadi banyak entitas anak yang bergerak di industri meeting, insentif, konvension dan exhibition, MICI, bisnis penunjangnya ya. Kita lihat untuk masyarakatnya 23% hanya sedikit ya, nggak terlalu banjir ya. Ini banyak kepemilikan dari ini ya, Yuli Sekuritas, Modia, Investama. Jadi banyak sekuritas ya yang masuk ke sini ya. Pengendalinya adalah Teletransmedia 51%. Masih bagus lah ya. Masih nguasain ya kalau segitu ya. Untuk holding komposisinya kebanyakan lokal. Kita lokal, siapa yang nguasain? Perusahaan ya. Poren ada nggak? Poren nggak ada ya, cuma di bawah 0,4. Bulan Juli banyak yang masuk ya, 269 ya. Listingnya 2013, sudah lama ini. Nah, kalau udah lama begini kan fundamental bisa dihitung gitu kan. IPO-nya 350. Lihat di sini siapa yang ketokohannya ada enggak ya, teman-teman ya. Karena harus dicari, harusnya seperti itu teman-teman. Kalau mau kalian beli saham itu harusnya mah siapa manajemennya gitu. Pokoknya satu emiten aja harus sampai detail gitu. Malahan harus datang gitu ke perusahaannya. 2024 terakhir Juli itu dibeli ya sama Bapak Budianto nih. Bapak Budianto udah ngambil ya 5,09%. Harusnya tercatat nih ya Bapak Budi ini. Cuman ya Ibu Rina nih pada jual ya. Ibu Rina pada jual. Biarin aja lah ya urusan mereka. Yang penting kepemilikannya nggak banjir, nggak terlalu banjir ya. Statistiknya coba lihat kuartal 2-nya bagus ya. Meningkat 46 miliar dari 629 juta. Artinya ini
sangat-sangat signifikan peningkatannya ya. Dari kuartal 1 juga bagus ya, ada peningkatan 6 miliar. Kita lihat revenue juga meningkat ya, dari 398 miliar dari 206. Mungkin kalau sekarang kan industri yang seperti ini ya, untuk konser, untuk apa, mungkin udah semenjak Covid kan, emang Covid sangat mengganggu sekali sama cash flow-nya ya. Nah, sekarang udah normal kembali dan negara kita juga udah aman gitu kan. Jadi mungkin ya makin banyak pertumbuhan marketingnya juga, kayaknya keren ini. Untuk PE-nya 4,01, artinya lagi under value. PBP juga lagi under value 0,67. PBP-nya 152, DER-nya 0,28 ya, masih bagus lah ya. Terus ROI-nya keren nih, 16,68 ya, di atas, istilahnya di atas ini, di atas 10, keren berarti. Terakhir bagian dividen 2019 ya. Coba kita lihat cash-nya 228 miliar, equity-nya 651 ya, masih bagus lah, masih banyak lah equity-nya ya. Grow banget ya. Revenue-nya grow-nya 93%, keren berarti kan. Net income-nya juga grow banget gitu ya. Jadi sangat keren ini ya. Untuk kuartal 2-nya. Tapi kita akan lihat bagaimana istilahnya untuk harga wajarnya berapa. Nah, kita pakai Pundacat. Ini kan masih punya Jaya ya. Nah, kita ganti, ini kan di Jaya nih. Kita ganti sama DYAN ya. Jadi biar kita tidak salah lagi ya. Tidak salah menilai. Nah, kita hapus dulu Jayanya. Tertinggal DYAN ya. Ini Pundacatnya ya. Baik, kita lihat untuk sekarang, untuk 1 tahunan dulu deh ya, yang terendahnya dulu. Nah, kalau dari 1 tahunan nih sebenarnya udah di atas harga rata-ratanya ya. Harga rata-rata itu 94, artinya ini lagi over, cuman nggak terlalu over. Kalau harganya 113, nah itu baru over. Apalagi kalau udah menyentuh di atas 113, 115, itu udah sangat over berdasarkan 1 tahun. Nah, kita lihat 3 tahunan. Untuk jangka waktu 3 tahun juga sama, masih dalam posisi dia antara harga, istilahnya harga tengah-tengah, sama over value-nya sedikit lagi, setengahnya lagi. Itu di harga 123, cuma sempat menyentuh harga 137. Nah, untuk 5 tahunan coba lihat, 5 tahunan belum pernah menembus overnya. Kita untuk jangka panjangnya lagi, kita lihat dari awal pernah menyentuh harga 186. Itu untuk 10 tahunan ya. Mungkin kalau di bawah lagi mungkin ada lagi gitu ya, cuman ini karena udah lama kali ya, dosanya udah lama. Baik, kita langsung hitung aja berapa sih harga wajarnya. Kita langsung ke 3 tahun kan dulu ya. Untuk per rata-ratanya itu 9.16. Kita ganti dulu ini bro, kita kosongkan dulu. 9.16, kita 9.16 dikali harga EPS-nya berapa ini? 25.42. 25.42 ya. Kita kasih sama dengan, jadi berdasarkan rumus PER itu ada di 232. Jadi masih jauh ya. Masih jauh, harganya di 200, masih berapa persen lagi ya? Masih sekitar 100% lagi. Nah, kita akan hitung berdasarkan rumus PBP ya. Kita hilangkan yang ini. Nah, kita aktifkan nih ya untuk PBP-nya ya. Ingat nih, ini Dayan ya, bener ya. Walaupun ini Jaya nggak apa-apa ya. Tapi kita pakai yang stoknya yang Dayan. Jadi beda ya. Ini ada di 0,77 untuk rata-ratanya ya. 0,77. Kita tulis dulu nih. 0.77 dikali, kita harus nyari yang namanya harga buku nih ya. Harga bukunya itu 152.39. 152 udah ada nih teman-teman ya. Enter deh. Ya, di 117. Ini benar nggak nih 25.42? Coba lihat dulu ya. Sebentar, takut salah saya. EPS-nya berapa, TTM-nya 25.42. Benar ya? 25.42 ya TTM-nya. Bener kan ini Dayan ya, ini juga sama 152.39 untuk TTM-nya 152.39
Kita lihat di sini 0,77 benar, 0,77 ya. 17. Kita lihat, kita pindah ke lukisan market maker, kita ganti DYAN. Kita lihat DYAN seperti apa di lukisan market makernya. Ya, udah terbentuk dan udah saya tulis ya di sini 233 sama 117 untuk harga wajar di kuartal 2-nya. Kita ketanggalin tanggal 8 tanggal kemarin. Karena untuk harga fundamental ya kita tidak mengandalkan broker summary ya. Kalau udah istilahnya terbentuk harga fundamentalnya, kalau kalian percaya dengan emiten ini ya udah, target kalian mau pakai yang mana? Mau ya pakai PBB 117, artinya tinggal sedikit lagi ya. Tinggal sedikit lagi tuh 121 ya. Kalau pakai rumus pairnya di 233 itu jangka panjang ini ya teman-teman, ini jangka panjang karena fundamental itu urusannya bukan jangka pendek, jangka panjang urusannya. Jadi kalau turun ya kalian beli, kalau turun kalian beli gitu kan. Kalau naik ya biarin aja sampai target kalian tuh terpenuhi, sebenarnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari lukisannya ya, ini dalam posisi di atas MA20 artinya masih uptrend. Di atas MA 200 masih uptrend, cuman ini MA 10-nya udah terlewati ya sama candle-candle, dan ini juga bagus nih di sini teman-teman ya, secara candle bagus ya. Penurunnya ditahan di 101 ditahan. Coba ini meninggalkan juga si kepala merah nih ya, kepala merah meninggalkan gap, harusnya kekejar sih ya. Kalau lihat dari isiannya sih ini udah apa namanya, udah bagus ya, si Polen udah bagus ya, si Banar lokal juga udah bagus, ngambil kok banyak, kok keluarnya baru sedikit ya secara banarmologinya gitu ya. Kalau saya suka melihat yang terdekat dulu deh ya, ada si kepala merah enggak? Udah saya kasih tanda sama ini nih ya, ada enggak? Harusnya ada nih karena udah saya kasih tanda. Ternyata ada si kepala merah di harga berapa ini? 132 ya, mudah-mudahan bisa mengejar si kepala merahnya di sini atau enggak di sedikit dah 130-an ya. Nah itu target saya, sebenarnya itu target saya kalau mengandalkan candle ya, harga candle. Ingat ya, saya punya harga itu 3 harga candle, harga wajar dibagi 2 kan, harga pair sama PBP. Harga candle saya mengandalkan si kepala merah. Terus yang terakhir ada harga bandar. Harga bandar gimana? Harga bandar itu tidak terbatas. Dia mau ke 1000 juga nggak jadi masalah gitu kan. Cuma hati-hati teman-teman, ini udah saya kasih tanda di sini ya di 86 karena dia meninggalkan gap ya. Baik, seperti itu teman-teman, harga wajarnya udah ditentukan, terserah kalian mau percaya yang mana, mau harga bandar yang tidak terbatas atau harga dengan metode pair atau metode PBP atau berdasarkan metode saya sendiri yaitu kepala merah ya. Kita buktiin aja nanti di sini nih si kepala merah ini ketembus enggak ya di 112-nya ya. Karena ini udah ngasih tanda dia mau ke sini. Ya, nah kita coba buktikan di 111 ya, apakah dia ketembus atau tidak. Mungkin segitu aja teman-teman, nanti pas jam 20 ya kita update untuk komentar teman-teman ya. Siapa tahu nanti ada yang nyusul, silahkan sebelum jam 8 ya, karena saya ngerekam jam 8, jadi sebelum jam 8 bisa saya baca. Tapi kalau di atas jam 8 ya mungkin masuk ke besoknya gitu ya untuk komentarnya. Mungkin jam 8 saya rekam, jam setengah 9 saya upload. Saya nunggu tuh suka agak lama sampai jam 9.15, mungkin saya nunggu sekitar 2 menit atau 3 menit baru di-upload ya. Kalau telatnya jam 10 lah gitu ya, kalau telatnya jam 10, kalau nggak di bawah jam 10 mudah-mudahan bisa di bawah jam 10 ya. Oke, segitu aja teman-teman ya. Ciao ya.